Sinopsis Princess Silver episode 1 www.tentangsinopsis.com. Sinopsis drama China Princess Silver. Drama China Princess Silver dibintangi oleh aktor terkenal Arif Rahman. Masih ingat dengan film Jackie Chan 2017, Kung Fu Yoga? Arif tampil apik di film laga tersebut dan namanya kian dikenal oleh banyak orang. Aktor berdarah Arab Malaysia Hong Kong tersebut tampil di C-drama baru 2019 by Fa Wang Fei sebagai seorang pangeran Wu Yu. Aktris cantik Sophie Zhang menjadi pemain drama Princess Silver dan lawan akting dari Arif Rahman. Dia sebelumnya membintangi drama China When We Were Young. Deretan artis Cina terkenal lainnya juga banyak yang meramaikan drama Mandarin terbaru 2019 ini. Sebut saja Maggie Chen, aktor Jing Chao dan Leo Luo. Drama China tersebut juga dikenal dengan judul lain, The White-Haired Princess Consort. PD Direktur Li Huizhu yang menggarap drama seri Princess Silver. Sebelumnya sutradara Li Huizhu sukses menggarap drama Mandarin kolosal Untouchable Lovers tahun 2018. Diproduksi oleh Yuhuk Media pada tahun 2018. Serial drama tersebut akan tayang mulai tanggal 15 Mei tahun 2019 di channel Youku dan Iqiyi setiap hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu pukul 20 waktu setempat. Baca juga sinopsis The Great Craftsman episode 1-60 terakhir. Sinopsis Princess Silver, source image from Iqiyi.com. Daftar isi tutup. Sinopsis Princess Silver, info tentang C-drama. Sinopsis drama China Princess Silver episode 158 TERAKHIRLENGKAP menceritakan tentang seorang putri yang sedang mengalami amnesia. Dia bertemu dengan pangeran yang tak ingin menikahinya. Putri mahkota Ronglei, Sophie Zhang, dari Kibarat bangun dari koma tanpa ingatan, tetapi dia menjadi curiga terhadap identitas aslinya karena jejak dari masa lalu. Untuk membentuk aliansi politik dengan Lin Utara, Ronglei diperintahkan menikahi Pangeran Wu Yu, Arif Rahman, yang menolaknya di depan pintu. Dengan pernikahan yang gagal, Ronglei menggunakan identitas pemilik rumah teh dan nama baru sebagai Men Yao. Dia diam-diam mulai mencari buku-buku berharga yang ditinggalkan oleh keluarga Qin yang dikatakan membawa kebesaran bagi suatu bangsa. Dalam perjalanan mencari buku berharga itu, dia kembali bertemu dengan Pangeran Wu Yu. Wu Yu jatuh cinta padanya tanpa mengetahui bahwa dia adalah putri yang pernah ditolaknya. Tetapi sudah terlambat baginya untuk mengetahui kebenaran, karena dia mendapat perintah baru untuk menikahi Jenderal Fu Chou, Jing Chao, dari Lin Utara. Info tentang C-drama, judul Princess Silver. Judul lainnya, by Fa, formerly by Fa Wang Fei, by Fa Wang Fei. Genre, romance episodes, 58. Sutradara, Li Huizhu. Penulis naskah, Cheng Tingyu. Stasiun Channel Youku, Iqiyi. Negara, China. Rumah produksi, Yuhuk Media. Ditayangkan pada tanggal 15 Mei tahun 2019, setiap hari Rabu, Sabtu pukul 20. Daftar pemain Princess Silver.
Sophie Zhang berperan sebagai Rong Le, Men Yao Arif Rahman berperan sebagai Wu Yu, Jing Chao berperan sebagai Fu Chou, Leo Luo berperan sebagai Rong Qi, Maggie Chen berperan sebagai Hen Xiang, Su Asin berperan sebagai Wu Yu. Wang Yu berperan sebagai Ling Yue, Gao Guangze berperan sebagai Xiang Ying, Mao Fan berperan sebagai Zhong Zheng, Xuan Su Ke berperan sebagai Ning Qian Yi, Mimi berperan sebagai Xiao Ke, Gao Suang berperan sebagai Xiao Sa. Sinopsis episode 1. Para lelaki berbaju hitam memburu Rong Le melalui padang rumput. Dia melarikan diri ke hutan bambu dan membunuh sebagian besar dari mereka. Tetapi yang hidup menundukkan dan berpikir dia tidak bisa melarikan diri. Pembantu Leng Yue senang memberitahu Kaisar Rong Qi bahwa sang putri terbangun. Dia pikir Rong Le tidak harus lari dari istana, bahkan jika dia tidak ingin menikah dan dekat dengannya. Tapi Rong Le terkejut bertanya siapa dia. Sida-sida itu mengira sang putri menyakiti kepalanya dan kehilangan ingatan. Rong Qi memberitahu Rong Le bahwa dia adalah putri Siki dan memintanya minum obat. Tapi dia menolaknya dan merusak pot obat. Rong Yi mengambil bagian secara pribadi dan berjanji untuk mendapatkan ingatannya kembali. Rong Le bertanya-tanya mengapa dia tidak ingat apa-apa dan bertanya pada dirinya sendiri siapa dia saat melihat ke cermin dan melihat kalus. Leng Yue memberitahu Rong Le bahwa Rong Qi menyayanginya. Tetapi Rong Le lari. Rong Le menyadari bahwa dia benar-benar seorang putri ketika orang-orang membungkuk padanya dan bertemu dengan Rong Qi. Dia membawanya ke ruang teh dan mengungkapkan upacara minum tehnya tidak ada yang bisa mengatasinya. Dia memintanya untuk mencicipi teh yang dia buat dan dia tersenyum. Dia berpikir dia telah membuatnya tetap menyukai bahkan jika dia kehilangan ingatannya. Dia memintanya untuk mencicipi makanan ringan yang dia suka, tetapi dia menolaknya. Jadi dia bermain sitar untuknya. Wanita bertopeng, ratu datang untuk meminta wanita untuk menangkap Rong Le. Dia memberitahu Rong Le bahwa dia tidak punya pilihan selain menikah dengan Beilin. Rong Yi berlutut dan memberitahu ratu bahwa Rong Le kehilangan ingatannya. Dia menawarkan untuk menunda pernikahan, tetapi ratu menunjukkan bahwa pasukan negara Chen tiba. Dia pikir mereka bisa mengalahkan negara Chen jika Rong Le menikah dengan Beilin. Rong Qi ingin memikirkannya ketika Rong Le kehilangan ingatannya. Ratu berkata pada Rong Le bahwa dia bisa memaafkannya dan memberikan gelar putri padanya, dan dia bisa membuatnya mati tanpa mengubur tempat. Dia menawarkan untuk minum anggur beracun sendiri setelah 7 hari, dan meminta Rong Qi untuk membuat keputusan. Rong Le terkejut ketika Rong Qi masuk. Tapi dia mengatakan padanya bahwa dia ingin membantunya melarikan diri. Dia membawanya ke rumah, dan dia mengambil patung itu. Dia mengeluarkan catatan yang dia tulis. Dan dia pikir dia meragukan tulisan tangan tidak dibuat olehnya. Dia membawanya untuk melihat teks, dan mengungkapkan dia suka meniru tulisan tangannya. Dia bertanya mengapa dia tidak terbiasa dengan istana kekaisaran, dan dia mengatakan bahwa ibunya melahirkannya di istana yang dingin. Rong Le menyadari bahwa inilah mengapa Queen kejam padanya.
Rongqi mengungkapkan amarah ratu berubah setelah wajahnya terluka. Dia menyentuh kalus tebal Rongle dan mengatakan kepadanya bahwa dia belajar beberapa seni bela diri di istana yang dingin. Dia mengatakan padanya bahwa dia ingin melindunginya jika seseorang menindasnya, dan dia tidak berharap bahwa dia akan mencurigainya. Dia mengatakan padanya bahwa dia adalah orang yang ingin dia mendapatkan kebahagiaan dan memberikan bunga yang dia sukai. Tetapi para pembunuh menyerang mereka, dan Rongyi terluka karena melindungi Rongle. Dia membunuh semua pembunuh, dan Rongyi memuntahkan darah. Pria itu ingin mengirim Rongqi ke istana. Tetapi Rongqi meminta untuk mengirim Rongle dulu. Rongqi pingsan di gerbong, dan Rongle memberitahu Xiaosha untuk kembali ke istana. Ratu bertanya pada Rongle apakah ia puas dengan Rongqi yang dibunuh, dan meminta untuk menghukum Xiaosha. Ratu membawa Rongle untuk melihat prajurit yang lemah, dan berpikir mereka meminta kematian ketika berkelahi dengan negara Chen. Dia mengancamnya bahwa kepala Rongqi akan dipotong dan digantung di dinding. Rongqi bertanya pada Rongle mengapa dia kembali, dan berpikir sulit keluar dari istana. Tapi dia hanya memberinya obat. Menteri ingin menikahi putrinya dengan Beilin jika Rongqi tidak mau mengorbankan Rongle. Rongyi sangat marah dan berpikir dia seharusnya tidak mendapatkan kedamaian dengan kehidupan wanita. Rongle mengingatkan mereka bahwa dia adalah putri Daqi dan memutuskan untuk menikah dengan Beilin. Dia menghibur Rongqi dan memintanya untuk mencicipi tehnya. Dia mendapatkan obat untuknya dan mengatakan padanya itu baik untuk mendapatkan ingatannya kembali. Dia meminumnya. Leng Yue senang menunjukkan gaun pengantin kepada Rongle dan berpikir dia bisa kembali ketika si Qi kuat. Dia berpikir di mana-mana sama baginya karena dia adalah seorang budak. Rongle memberitahu Leng Yue untuk tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai budak. Rongqi berjalan Rongle dan memberikan liontin batu giok padanya. Dia berharap liontin batu giok dapat melindunginya untuknya. Dia memberitahu Xiaosha untuk melindungi. Rongle dan Xiaosha berlutut dan berjanji untuk melindungi putri. Rongqi menangis untuk melihat Rongle. Lianxin memberitahu Leng Yue bahwa Li Prince sangat tampan. Tetapi Leng Yue bertanya-tanya mengapa Li Prince masih belum menikah. Rongle ingat Rongqi mengatakan kepadanya bahwa Li Prince sangat cerdas. Leng Yue memberitahu Rongle untuk tidak melepas topeng setelah memakainya. Xiaosha mencurigai ketulusan Daqi karena Li Prince tidak menjemput Rongle. Utusan itu menjelaskan bahwa Li Prince memiliki urusan yang harus dilakukan dan ditunda. Pangeran Chen datang dan menyebutkan penampilan Rongle jelek, tapi dia menganggap suaranya manis. Rongle membiarkan Leng Yue mengambil kain kasar dan mengira Chen Prince terlalu dihargai padanya. Dia pikir dia tahu posisinya dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa meyakinkan Li Prince jika dia tidak ingin menjemput Rongle. Pengawal itu datang dan memberitahu bahwa Kaisar memanggil Rongle. Putra mahkota bertanya-tanya mengapa Rongle memakai topeng,
dan dia mengatakan kepadanya bahwa topeng itu akan diturunkan oleh pengantin pria di hari pernikahan. Pria itu memberitahu Kaisar bahwa Li Prince tidak bisa tiba karena dia sedang istirahat. Kaisar mengancam Pangeran Chen untuk menonton makam kekaisaran jika dia tidak bisa membawa Li Pangeran ke pengadilan. Pangeran Chen harus membawa saudaranya untuk datang.皆是虚妄。我绝不愿意活在谎言和骗局中，掌握自己的命运，逃离这个困住我的牢笼。为自己而活。